Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa kali dalam hidup saya sebagai imam, saya bertemu dengan orang-orang yang sudah lanjut usia dan mereka menerima perminyakan. Dan sebelumnya mereka ingin mencurahkan isi hatinya supaya lega. Dan beberapa di antara mereka sungguh-sungguh kesulitan untuk mengampuni. Mereka sungguh-sungguh sakit hati. Dan biasanya yang membuat dia sakit hati adalah orang yang dulu sangat dia cintai. Dan saya sendiri menyadari memang orang yang kita benci biasanya dulunya adalah orang yang kita cintai. Jarang kita membenci orang yang tidak kenal sama sekali. Saya bisa mengerti dia karena terus-menerus terlukai. Juga mengerti bahwa dia berusaha untuk mengampuni. Bukan tidak berusaha. Tetapi rasa sakit yang terus-menerus, luka yang begitu dalam membuat dia sulit mengampuni sampai pada menjelang akhir hidupnya. Saya sendiri kemudian merenung banyak tentang hal itu. Bagaimana jalan keluarnya? Apa solusinya? Kita juga sering mendengar orang-orang yang kemudian marah, bahkan melakukan kejahatan, mengungkapkan kebencian hanya karena beda agama, beda suku, alasan yang sangat rasialis. Mengapa tidak bisa mengasihi dan menganggap semuanya sebagai saudara? Bahkan Bapak Suci Fransiskus mengatakan dunia ini justru makin sendiri-sendiri. Orang-orang menghayati hidupnya terpisah-pisah dari yang lain. Kurang menganggap yang lain sebagai saudara. Padahal itu pesan Tuhan. Hanya satu pemimpinmu dan engkau hendaknya menganggap satu sama lain sebagai saudara. Pertanyaan yang sama, solusinya apa? Dan di dalam renungan saya, mudah-mudahan ini benar, tetapi itu saya yakini benar. Jawabnya adalah kekuatan cinta. Kekuatan cintalah yang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Karena kita sebetulnya diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Dan Allah adalah kasih. Maka di dalam diri kita ada kasih, ada kekuatan kasih yang begitu besar. Hanya mungkin potensi yang besar itu belum sungguh-sungguh muncul menjadi kekuatan yang aktual. Masih menjadi potensi yang harus kita carikan jalan, carikan saluran supaya keluar dan menjadi kekuatan yang dahsyat sekali. Dan memang di dalam surat Rasul Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi dia mengenal Allah. Maka menurut saya kita sungguh-sungguh bisa mengenal Allah kalau kita mencintai. Dan cinta adalah jalan bagi kita untuk sungguh-sungguh mengatasi persoalan-persoalan yang menyedihkan dan membuat tragedi kehidupan kita ini menjadi begitu berat. Kalau kita mengasihi, kita mengenal Allah. Dan kasih Allah itu luar biasa sekali. Kasih Allah itu universal. Tuhan memunculkan matahari untuk orang baik dan untuk orang yang berdosa. Semuanya dicintai oleh Allah sebagai anak-anaknya. Kalau kita bisa mencintai seperti Tuhan mencintai kita, universal, maka persoalan tadi ada orang yang membenci, bahkan melakukan kekerasan dan kejahatan, melulu karena alasan beda agama, beda suku, bisa teratasi. Karena kasih itu universal, apalagi kasih Allah tidak mengenal batas-batas umur, suku, bahasa, agama. Sekali lagi, kekuatan cinta bisa mengatasi persoalan itu. Dan
Kasih Allah itu mengatasi kebencian, mengalahkan kejahatan. Maka kalau ada yang kesulitan untuk mengampuni, cintai. Kita bisa mengenal Allah, karena Allah juga mengalami dibenci, sungguh-sungguh disakiti, dikhianati, bahkan dibunuh di atas kayu salib. Dan Allah tetap mencintai kita. Kalau kita mencintai, mengampuni, kita bisa mengenal kasih Allah yang sedemikian itu. Tapi bagaimana Romo? Caranya bagaimana kalau kita disakiti dan tetap harus mengampuni? Caranya hanya satu, cintai saja. Cinta itu adalah cara. Bukan bagaimana harus mencintai, bukan. Tetapi cinta itulah cara kita. Yaitu mencintai, memutuskan untuk tetap baik hati, tetap mengampuni meskipun dikhianati. Kalau kita dikhianati, kita tetap mencintai, kita tetap mengampuni, kita mengenal Allah. Karena seperti itulah yang dialami Allah ketika Dia mencintai kita. Dia memberikan segala-galanya. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dia mengerjakan mujizat. Dia menghidupkan kita. Tetapi balasannya adalah kita menyalibkannya. Dan bagaimana Tuhan? Apakah membenci? Tidak. Tetap mencintai, tetap mengampuni. Kekuatan cinta. Maka kalau kita bisa, meskipun dikhianati, kita tetap mengampuni, tetap mencintai, maka kita mengenal Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Allah mengalami hal yang sama. Kalau Anda dikhianati dan tetap mencintai dan tetap mengampuni, Anda mengenal Allah. Karena Allah juga mengalami mencintai kita tetapi dikhianati. Bahkan disalibkan, wafat di kayu salib. Kalau kita terbatas dalam mengasihi, kita tidak mampu mengampuni, kita memandang Tuhan supaya kita bisa mengalami apa yang Tuhan rasakan. Dan kita memperoleh kekuatan besar untuk bisa mencintai dan mengampuni. Kekuatan cinta. Kita sendiri mendengar begitu banyak hal yang luar biasa, keajaiban dunia yang ada, yang terjadi karena kekuatan cinta ini. Taj Mahal, salah satu contohnya, keajaiban dunia karena cinta seorang suami kepada istrinya. Kekuatan cinta itu luar biasa sekali. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, cintai. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan dan meminta kita supaya mengasihi musuh. Kasihilah musuh-musuhmu. Kasih itu bisa mengalahkan musuh bahkan. Kita memenangkan perang, memenangkan hati musuh kita tanpa mengalahkannya, tetapi dengan mengasihinya. Membuatnya menjadi lebih baik. Membuatnya lebih mengasihi kita. Itulah cara kita memenangkan kebencian. Itulah cara kita mengalahkan kejahatan. Apa lebihnya kalian? Kalau kalian hanya baik dan mengasihi orang yang baik kepada kamu. Orang jahat pun melakukan seperti itu. Dan itulah yang terjadi dengan kejahatan berdasarkan sara. Menyerang, membunuh, menjadi teroris. Hanya karena beda agama, beda keyakinan. Mereka baik kepada orang yang baik kepada mereka. Mereka baik kepada keluarga mereka. Kepada yang seagama. Kepada yang mencintai mereka, yang sealiran. Tetapi mereka bisa membenci dan membunuh. Karena tidak bisa mengasihi musuh. Padahal cinta bisa. Tuhan sendiri mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Itu berarti bisa. Kasih lebih kuat daripada kebencian. Bahkan nanti Tuhan membuktikan kasih lebih kuat daripada maut. Dia menyerahkan dirinya sampai wafat dan dia tetap mengasihi sehabis-habisnya sampai turun ke alam maut. Dan kasih itu menang. 3 hari dia bangkit. Mengalahkan kematian, mengalahkan kebencian, mengalahkan dosa. Kekuatan cinta itu yang ada di dalam diri kita. Karena kita memang diciptakan untuk mencintai. Dan barang siapa mencintai,
kita mengenal Allah. Maka kalau tidak bisa mencintai, kalau kita tidak bisa mengampuni, cintai saja. Kalau kita sakit hati, cintai saja. Kalau kita harus berkorban terus, berkorbanlah dengan cinta demi cinta. Saya sendiri menemukan orang-orang yang menang terhadap kebencian dan dosa itu. Dia disakiti, tetapi tetap mengasihi. Dia tetap berkorban. Dia tetap menjadi baik. Dia tetap tersenyum. Saya kadang-kadang heran. Dan kadang-kadang saya menepuk-nepuk bahunya. Kamu memang orang suci. Dan dia mengatakan, Romo ini, enggaklah, saya biasa saja. Padahal menurut saya, dia terus berkorban. Dia terus mencintai meskipun disakiti. Dan ada orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang yang yakin akan kekuatan cinta. Karena Yesus sudah membuktikannya. Bahwa Yesus menang atas maut, atas dosa, atas kejahatan. Dia datang untuk mengampuni dan menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi dan untuk sakit hati. Bukan. Maka untuk mengatasi sakit hati yang berkepanjangan, cintai saja. Untuk menghapuskan dendam, cintai saja. Untuk memenangkan musuh, cintai saja. Untuk terus mampu berkorban, cintai saja. Kekuatan cinta membuat kita mengenal Allah dan menjadi seperti Allah. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dan kesempurnaan itu terutama kesempurnaan dalam mencintai. Tidak ada yang bisa melukai kita lagi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan cinta. Ketika dilukai mencintai, disakiti mencintai, maka kita akan menang dan tidak pernah akan mempunyai musuh karena hati kita terus-menerus penuh dengan cinta kasih. Tuhan memberkati.